Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Bongkar Bro, your only one channel Racun Audio. Gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman yang nonton dalam keadaan sehat walafiat, amin. Dan hari ini gue kebagian buat nge-review TWS premiumnya dari Soundcore, yaitu Soundcore Liberty 4. Ini adalah TWS yang keluar tahun lalu, 2022. Tapi gue banyak penasaran sama si TWS yang satu ini. Gimana enggak? Dia udah high res, alias kodeknya udah LDAC. Kemudian dia juga sudah dilengkapi dengan fitur-fitur yang di luar nalar, ya, di luar nurul, yaitu spatial audio. Dimana biasanya selama ini spatial audio kan dinikmati oleh teman-teman pengguna Apple. Jadi teman-teman yang pakai AirPods Pro, AirPods Max, nah itu bisa menggunakan spatial audio. Nah ini dia satu-satunya TWS spatial audio yang bisa dinikmati oleh teman-teman pengguna Android termasuk gua. Selain itu dia juga ada heart rate-nya. Nah, dulu kalau misalnya teman-teman mengukur heart rate kan pasti pakai smartwatch. Sekarang TWS ada heart rate-nya. Bingung nggak lu pada? Makanya tonton videonya sampai habis ya. Untuk harganya dia sekitar 1,6 sampai 1,8 jutaan. Teman-teman bisa lihat di linknya yang kita sertakan di kolom deskripsi di bawah. Nah, ketika teman-teman beli, unboxing experience-nya lumayan ya. Ini packingnya bagus banget, beda dari TWS-TWS lain. Terus juga teman-teman ketika beli itu dapat satu charging case yang pasti, kemudian dapat sepasang earbuds-nya, terus juga dapat 3 extra ear tips dengan ukuran yang berbeda. Di antaranya size-nya medium dengan 2 ukuran. Kemudian juga teman-teman dapat kabel USB-C kayak gini, terus juga dapat manual book, dan yang pasti garansinya. Kalau dari build quality-nya, bahannya masih didominasi dengan plastik. Dan frame-nya ini listnya metal ya. Dia udah kerasa solid ya, meskipun penutup case-nya kerasa kurang rigid. Tapi ya, gue sih nggak ada komplain sama sekali untuk hal ini. Dia nggak ada suara sama sekali ketika kita goyangin nih, tuh. Jadi aman banget si earbuds-nya di dalam case-nya. Terus juga bobotnya itu total 54,7 gram, serta earbuds-nya itu 5,6 gram. Untuk desainnya dia kerasa sedikit feminim dengan banyak lekukan pada case-nya seperti ini. Warnanya solid satu tone dengan 3 pilihan warna yang tersedia. Ada warna putih, warna biru, dan warna hitam kayak gini. Ada logo Soundcore di penutup case-nya dengan finishing glossy, di mana seluruh body case-nya itu dia doff ya. Kemudian ada lampu indikator yang memanjang di bagian depan case-nya, dan ini senada dengan alur frame metal yang membuat terlihat lebih premium. Kemudian cara membuka case-nya ini di slide atau digeser kayak gini, yang bikin kesannya jadi lebih futuristik. Ditambah lampu LED di dalamnya ketika kita buka, ini keren sih. Jadi seakan si earbuds-nya itu pop up keluar secara nggak langsung. Selain itu juga ada port Type-C di bagian belakang case-nya, sedangkan untuk earbuds-nya sendiri dia tipenya bertangkai dengan finishing doff. Ada logo Soundcore pada tangkainya, kemudian di bagian depan tangkainya ini ada list cekungan yang merupakan kontrolnya dia. Jadi dia itu menganut sistem kontrol yang dicubit atau dipinch. Ini tuh mirip banget sama yang ada di AirPods Pro. Selain itu ada mic di bagian bawah dan atasnya. Dan kalau kita pindah ke sisi dalamnya, ini ada pin konektor di bagian sisi dalam tangkainya. Kemudian dia juga punya proximity sensor atau in-ear detection. Cuma gua nggak tahu nih letaknya di bagian mana. Tapi biasanya sih ada di bagian dalam si shell earbuds-nya ini. Terus untuk nozzle-nya, dia bentuknya oval dan dibuat transparan dengan list gold, senada dengan grillnya yang juga diberi aksen gold. Ini cakep sumpah, gue suka banget. Detail-detail kecil yang bener-bener diperhatiin banget sama si Soundcore. Mantap Soundcore. Untuk fittingnya ini nyaman banget, dia juga ngegrip sempurna di telinga gue. Gue bisa pakai dalam jangka waktu yang lama banget tanpa takut harus pegel sama earbuds-nya. Dan bisa banget dipakai untuk olahraga karena dia juga sudah IPX4 water resistant, jadi aman sama keringat kita. Untuk baterainya, dia itu case-nya bisa 3 kali ngecas si earbuds-nya. Dengan klaim, dia tuh 9 jam dengan ANC, kemudian 7 jam tanpa ANC, dan hanya 5 jam dengan spatial audionya. Dan sesuai dengan pengetesan gua, emang sesuai sih si klaimnya dengan hasil tes gua. Jadi ya gua nggak ada komplain sama sekali soal baterainya. Selain itu, dia juga sudah bisa wireless charging dan juga fast charging untuk earbuds-nya. Cukup 15 menit charge untuk dapetin 3 jam playtime. Emang ya, dari dulu Soundcore ini emang nggak pernah kaleng-kaleng soal si baterainya. Maklum, Soundcore by Anker. Untuk pairingnya gampang banget, teman-teman tinggal slide aja penutup case-nya. Nanti dia juga udah masuk otomatis ke pairing mode. Bluetooth-nya udah 5.3 dengan kodek SBC AAC LDAC.
Dia sudah bisa single use dan juga sudah dual device connection, sumpah ya. Jadi sampai sini aja gue ngerasa kayak udah banyak banget fiturnya. Tapi bahkan ini belum semua fiturnya yang gue bahas. Jadi kayak Soundcore nggak main-main nih sama TWS dia yang satu ini. Lanjut ke aplikasinya, namanya Soundcore. Teman-teman bisa download langsung di App Store atau Play Store. Dan di sini teman-teman bisa oprek-oprek semua fiturnya si Liberty 4 ini. Di sini teman-teman bisa lihat baterai indikator baik untuk earbuds maupun untuk charging case-nya. Selanjutnya kita juga bisa ngatur mode dari ANC, kemudian ke normal mode-nya atau ke transparency-nya juga di sini. Terus teman-teman juga bisa atur untuk modenya mau manual atau adaptif untuk si ANC-nya di sini. Selain itu, di bagian sound effect, teman-teman juga bisa akses high-res audio termasuk spatial audionya. Terus juga ada Hear ID Sound. Selain itu juga ada preset equalizer beserta dengan custom equalizer-nya. Teman-teman bisa oprek semua di aplikasinya ini. Selain itu, teman-teman juga bisa custom kontrolnya di sini. Dan yang terakhir adalah Soundcore Wellness. Ini adalah fitur sport dan juga untuk memantau heart rate kalian. Dan kalau teman-teman pindah ke setting, ini ada Wind Noise Reduction, kemudian ada Fit Test, kemudian juga bisa mengakses in-ear detection-nya di sini, termasuk dual device connection-nya juga teman-teman bisa oprek di sini. Dan yang nggak ketinggalan, teman-teman bisa update firmware-nya juga di sini. Untuk kontrol, dia menggunakan button yang dicubit atau istilahnya pinch, atau Soundcore menyebutnya dengan squeeze control. Tapi sayangnya kontrolnya kurang lengkap. Dia cuma bisa play pause, angkat tutup telepon, sama ngatur mode dari ANC, normal, serta transparency mode-nya aja. Jadi nggak bisa next previous track, dan juga nggak bisa akses volume control. Tapi seenggaknya teman-teman bisa custom kontrolnya. Jadi bisa nge-replace kontrol yang memang teman-teman tidak butuhkan. Nah, untuk sensitivitas kontrolnya, gua rasa dia udah oke ya. Dia sensitif, dia responsif, udah enak digunakan. Cuman memang butuh adaptasi kalau buat teman-teman yang baru pertama kali menggunakan TWS dengan tipe yang dipinch kayak gini, yang dicubit ya, daripada yang biasanya kan cuma di tap atau memang tombol ditekan. Ini butuh adaptasi aja. Untuk ANC-nya, ya seperti yang udah gue sebut, dia dilengkapi dengan Adaptive Noise Cancelling. Jadi dia itu bisa menyesuaikan sendiri dengan ambient. Jadi dia bisa kayak ya bikin kita lebih nyaman lah intinya. Jadi dia menyesuaikan sendiri dalam keadaan yang posisi kita di mana, ya dia menyesuaikan sendiri. Dan menurut gue ANC-nya udah bagus. Apalagi teman-teman bisa setting secara manual untuk ANC-nya. Cuman memang kalau dibandingin dengan harganya, teman-teman bisa dapat ANC yang lebih kedap atau yang lebih bagus lagi di harganya, tapi di brand sebelah, yang tentunya dengan plus minus masing-masing. Sedangkan untuk transparency mode-nya, gue ngerasa dia oke, bisa dipakai. Jadi gue enak ngobrol sama lawan bicara gue meskipun gue pakai TWS ini. Cuman memang gue ngerasain masih ada kayak white noise-nya, kerasa kayak gitu, tapi nggak sampai yang mengganggu. Nih, teman-teman lihat sendiri si ANC dan transparency mode testnya. Fitur unik lainnya dari si Liberty 4 ini adalah yang tadi gue sebut. Dia punya heart rate. Lucu ya? Jadi TWS ada heart rate. Yang awalnya gue pikir ini cuman gimmick, tapi ternyata enggak. Dan beneran bisa dipakai ketika gue olahraga. Dan fitur unik lainnya adalah spatial audio. Ini adalah TWS dengan spatial audio pertama yang bisa digunakan oleh teman-teman Android. Gokil ya. Meskipun yang gue rasa spatial audionya tidak seimersif kalau misalnya kita bandingin sama AirPods Pro atau AirPods Max, ya beda. Tapi seenggaknya dia cukup untuk ngasih kita poin lebih atau bisa ngasih kita pengalaman lebih ketika kita sedang menonton film. Jadi seru aja. Dan untuk pertama kali pengalaman gue dapat spatial audio di Android ini cukup bikin gue geleng-geleng kepala sih. Nih, teman-teman lihat aja spatial audio testnya.
Nah, kalau untuk masalah latency sih ya menurut gua aman-aman aja sih. Meskipun ya tetap ada delay yang gua rasain ya, temen nggak sampai yang ngeganggu kalau cuman buat kebutuhan sosmed atau hiburan lainnya. Cuman kalau buat dipakai main game, apalagi teman-teman yang pakai game kompetitif ya, teman-teman lihat aja deh latency testnya. Lanjut ke mic-nya. Mereka berdua sudah dilengkapi dengan 2 buah mikrofon AI algorithm. Gimana kualitasnya? Ayo kita tes. Untuk mikrofonnya dia dilengkapi dengan 6 buah mikrofon uplink noise reduction. Gila, 6 nggak tuh mikrofonnya? Emang sebagus apa sih? Ayo kita tes kemampuan mikrofonnya si Soundcore Liberty 4 ini. Oke, cek 1 2 3 3 2 1. Sekarang teman-teman sedang mendengarkan suara mikrofon langsung dari Soundcore Liberty 4. Gimana nih kualitas mikrofonnya? Apakah suara gua mendem atau suara gua jelas? Cek 1 2 3 3 2 1. Inilah kemampuan dari 6 buah mikrofon uplink noise reduction. Tapi ini masih dalam keadaan yang hening. Sekarang coba kita pakai kalau pakai gangguan ambient dari luar. Cek 1 2 3 3 2 1. Sekarang teman-teman mendengarkan suara langsung dari mic-nya si Soundcore Liberty 4 dengan gangguan ambient dari luar. Gimana nih? Suara gua tetap jelas terdengar atau mulai ketutupan sama suara ambient, atau suara ambientnya masuknya segimana? Nah, teman-teman bisa bandingin sendiri kualitas mikrofonnya ya. Cek 1 2 3 3 2 1. Nah, tadi teman-teman udah dengar sendiri hasil tes mikrofonnya. Kalau menurut gua di keadaan sunyi, dia memang suaranya forward, jelas, enak dipakai teleponan, tapi memang kerasa agak sedikit robotik. Jadi gua bilang dia kurang natural kalau kita misalnya bandingin dengan harganya. Terus juga kalau untuk dengan gangguan ambient, dia cukup berhasil untuk ngeblok suara ambient yang kita gunakan di studio ini. Jadi udah lumayan oke ya. Suara gua tetap jelas, terus juga meskipun masih masuk-masuk dikit nggak jadi masalah karena noise reduction tidak bisa ngeblok 100% suara ambient, gua tahu itu, tapi dia bisa dipakai banget. Ya, lumayan lah. Sekarang kita masuk ke kualitas suaranya. Dengan chip ACAA Coaxial Acoustic System yang bisa mengirimkan suara yang balance dengan frekuensi yang luas serta kaya akan tekstur dan tingkat akurasi yang baik. Selain itu juga dia dibekali dual dynamic driver yaitu 9,2 mm dan 6 mm. Nih teman-teman denger dulu sound sample-nya. Tapi gue mau disclaimer dulu kalau misalnya sound sample ini tidak mempresentasikan 100% suaranya sama seperti teman-teman pakai sendiri si Liberty 4-nya. I'm happy to make time for your feelings, but you have to admit I already do. Let's just break it down to you and me uptown, dancing all around till the disco ball pops. But I have to. Hal pertama yang gua notice dari si Liberty 4 ini adalah dia kerasa cerah dengan bass yang lumayan mengisi tapi tidak terlalu kuat. Selain itu, mid-nya juga diberi penekanan, jadi ada beberapa part khususnya untuk bagian upper mid-nya ini kerasa lebih menonjol. Jadi kayak suara-suara vokal wanita atau beberapa instrumen itu lebih maju ke depan. Sedangkan untuk power volume-nya gua ngerasa agak sedikit kecil, gua butuh 70% untuk cukup di telinga gua. Oke, sekarang kita bedah satu-satu soal suaranya. Untuk bassnya bisa gue bilang dia masih cocok untuk dipakai lagu EDM atau genre-genre dengan bass yang intens. Tapi mungkin ini kurang cocok buat temen-temen yang basshead yang suka dengan bass yang deep dan tebel banget gitu. Ini nggak dapet sih.
Tapi ya ini balik lagi soal selera ya. Ya kalau misalnya gue pribadi sih, gue mengharapkan ada penekanan sedikit di bassnya, jadi bisa kerasa lebih deep dan agak tebel sedikit. Tapi gue tidak bisa memungkiri kalau si Liberty 4 ini punya bass dengan teknis yang bagus. Selain itu, akurasi dan detail pada bassnya juga udah oke menurut gue. Meskipun untuk bagian body bassnya, gue kerasa itu agak kurang ya. Tidak sedominan di bagian upper bass sama di bagian low bassnya. Sedangkan di bagian mid-nya gue ngerasain dia cukup linear, cukup seimbang, terutama di bagian mid sampai low mid-nya. Tapi yang seperti udah gue singgung, bagian upper mid-nya ini agak berbeda. Jadi dia kerasa bener-bener dikasih penekanan, jadi bener kerasa dominan. Ini membuat dia menjadi terasa cerah, kemudian harmonisasinya antara vokal dan instrumen jadi lebih keras. Dan di bagian ini gue juga nemuin sibilan, terus juga beberapa part yang agak menusuk, terutama kalau misalnya teman-teman pakai di volume yang tinggi. Jadi ini bikin gue agak kurang nyaman sebenarnya, apalagi kalau misalnya gue pakai dalam jangka waktu yang lama ya. Ya treble intense gitu, jadi agak ya you know lah, kuping capek. Sedangkan untuk akurasi dan detail di bagian mid-nya gue ngerasain dia udah cukup oke ya. Gue nggak bisa bilang yang dia yang bagus banget atau yang buruk, enggak. Jadi kayak yang in between lah. Tapi untuk treble-nya, gue kurang suka sih. Ini bukan masalah selera ya, ini masalah teknis. Gue ngerasain tuh treble-nya tuh kayak yang dipaksa buat didorong ke depan. Jadi kerasa agak kasar. Kurang nyaman aja digunakan, apalagi kalau misalnya teman-teman pakai di lagu-lagu yang treble intense. Memang sih nggak bikin sampai lagunya berantakan, tapi ya balik lagi kalau misalnya kita compare to price, ya gue sih pengennya jangan kayak gini ya. Untuk masalah soundstage-nya juga gue agak sedikit kecewa karena di sini gue ngerasain dia masih agak sempit, jadi gue ngerasain suara tuh bener-bener datang dari dalam kepala gue. Sedangkan imaging-nya ya cukup aja sih. Meskipun di beberapa lagu gue ngerasa dia suaranya kurang terkontrol. Jadi kayak kadang tuh suara kayak agak miring ke kanan atau agak ketarik ke belakang. Dan beberapa hari yang lalu juga kita mendapatkan request dari Bro Dimas Milos nih ya, kalau misalnya nonton. Dia kayak minta, "Bang, review dong si Soundcore Liberty 4, terus compare sama Edifier Neobuds Pro. Katanya lebih bagus mana nih?" Oke, gue coba jawab dengan opini gue pribadi ya. Jadi menurut gua kalau misalnya kita ngebandingin fitur, jelas Neobuds Pro kalah kemana-mana dibandingin si Soundcore Liberty 4 ini. Meskipun untuk ANC-nya, gua masih megang Neobuds Pro karena dia kerasa lebih kedap dibandingkan si Soundcore Liberty 4 ini. Tapi kalau misalnya gua disuruh milih, gua milih si Edifier Neobuds Pro. Karena ya mereka sama-sama ngebass sebenarnya, cuman si Neobuds Pro bassnya kerasa lebih deep, terus juga untuk treble-nya itu kerasa nggak sekasar si Liberty 4 ini. Meskipun ya Neobuds Pro juga punya plus minus ya, dia treble-nya nggak kasar tapi piercing. Apalagi kalau misalnya teman-teman pakai di volume yang tinggi. Jadi ya gitulah, nggak ada TWS yang sempurna memang. Tapi kalau disuruh milih, gue milih si Neobuds Pro. Jadi gimana Bro Dimas? Sudah terjawabkah pertanyaannya? Oke, sekarang kita masuk ke kesimpulannya. Dengan harga yang bisa dibilang tidak murah, apalagi gue sebagai kaum yang masih parkirin motor matic di ruang tamu, ini rasanya kalau buat fitur memang gokil sih. Nggak ada obat sih. Di harganya segini, dia itu menang banyak. Dan fiturnya memang berjalan dengan baik dan bukan kaleng-kaleng ya. Soundcore memang dari dulu fiturnya nggak pernah kaleng-kaleng. Dan dia masuk ke jajaran kandidat TWS dengan fitur terbaik sampai dengan tahun ini. Nanti teman-teman bisa tonton sendiri videonya. Tapi kalau kita beralih ke suaranya, ini kesannya jadi kayak dia lebih jualan fitur dibandingkan suaranya. Karena kalau misalnya buat suara, di range harganya 1,6 sampai 1,8 juta ini banyak banget TWS. Kayak misalnya bass set, gue lebih prefer ke Neobuds Pro. Atau misalnya juga teman-teman bisa lari ke Soundpit Opera 3 itu juga oke. Belum gua review TWS-nya, nanti tonton videonya. Terus kalau misalnya buat teman-teman yang nyari mid bisa ke kayak Feel CC Pro 2. Kemudian teman-teman juga bisa lari ke Sony Link-Bud S atau nambah dikit dapat Jabra Elite 5 dengan suara yang lebih megah. Tapi jelas TWS alternatif yang barusan gua sebut tidak ada yang fiturnya sebanyak dan selengkap si Soundcore Liberty 4 ini. Makanya dia adalah salah satu kandidat TWS terbaik dengan fitur terbanyak di tahun ini. Dia bisa heart rate, dia juga satu-satunya TWS yang bisa spatial audio untuk Android tuh kan gokil banget.
Jadi gua rekomen atau enggak? Gua sih rekomen banget sih Soundcore Liberty 4 ini buat teman-teman yang mencari fitur, buat teman-teman yang memang punya budget sekitar 1,6 atau 1,8 juta, dan teman-teman yang memang mungkin buat beralih ke TWS kedua, teman-teman udah punya TWS pertama terus mau beli TWS kedua, nyari fitur, bisa banget ke si Liberty 4 ini. Ini udah gua tes, fiturnya memang ajib. Ya intinya dia nggak jualan gimmick lah. Oke teman-teman, segitu aja videonya. Kalau misalnya masih ada pertanyaan, teman-teman seperti biasa bisa tanya di kolom komentar di bawah. Kalau misalnya teman-teman yang suka video kayak gini, boleh dong subscribe atau like atau share video kita biar infonya juga nyebar ke temennya teman-teman nih semua. Kalau gitu, Alit Suralit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.